pindah tempat. Oke? Kalau misalnya ditembaknya bilangnya dir, maka yang dilakukan adalah yang ditembak itu menyebutkan nama yang di tengah. Nah, selalu nih kalau kita lagi di MAP, pasti selalu ada kata-kata kita pemanasan main games dulu di awal. Tujuannya apa? Tahu sendirilah, anak-anak kan dari rumah, dari jalan kan pasti ada yang bete, ada yang bad mood, ada yang males. Banyak deh. Nah, makanya itu tujuan kita diajak pemanasan main gamesnya itu ya biar mood kita naik, semangat jadi latihannya. Dor. Putri. Duel. Aduh. Garu. Hari itu aku main gamesnya kalau nggak salah namanya tuh Dardildor. Ya kalau Dor itu kita nunjuk nih Dor, kan kalian sebelah-sebelahan. Nah yang sebelah-sebelahan itu harus nembak temennya dan sebutin nama temennya duluan. Jadi ya yang nggak nyebutin nama temennya maju ke depan. Kalau Dar itu kita nembaknya ke atas. Yang di tengah ya, yang harus nembak orang, kita nembaknya ke atas. Nah kalau kita ngomong Dar itu langsung tuh semuanya langsung triwel bikin misah deh. Misah dari barisan awal, bikin bulatan lagi, lingkaran lagi. Nah kalau Dir, jadi yang tengah nembak nih Dir. Nah yang ditembak itu sebutin siapa nama yang nembak dia. Nah gitu kurang lebih. Ya di situ udah dijelasin juga kita sama Kating. Langsung kita mulai ke games dan banyak juga sih yang kena. Yang nembak tuh kadang suka mendadak. Mau ngomong Dar jadi Dir, mau ngomong Dar jadi Dor. Jadi bingung deh intinya. Karena emang kan ngelatih kefokusan juga itu games. Aku deket banget nih sama Fanya. Terus aku bilang, sahabat terdekatku misalnya. Orangnya asik banget misalnya kayak gitu. Jadi dikasih keterangan. Atau misalnya sifatnya sadar misalnya ya. Dia kalau aku sedih pasti menghiburku. Yang lenong nanti di sini, yang pantun nanti di sebelah sana ya. Nah, di sini hari kedua aku latihan pantun. Dan di situ tuh aku langsung dikasih tugas sama Babe. Padahal baru hari kedua pertemuan. Ya, bingung juga sih. Hari pertama aja masih bingung, apalagi hari kedua. Pasti kan ya lebih bingung karena belum terlalu jelas kan aku bikinnya gimana. Tapi Babe bilang, udah percaya diri aja, pasti bisa bikin pantun. Dan ya aku coba dikasih tugas sama Babe, dikasih kertas, dan kita kerjain tuh. Sambil kita ngerjain, Babe ngejelasin pantun tuh apa. Ternyata pantun tuh sastra lisan, bukan sastra tulisan. Nah sama Babe tuh dikasih tahu gitu. Aku tuh emang karena banyakan yang nulis, aku taunya kalau itu emang ya sastra tulisan. Tapi emang jelasnya pantun itu sastra lisan, bukan tulisan. Ya intinya setiap pantun tuh pasti ada pengertiannya deh. Ya dari sekian lama kita dikasih tugas bikin-bikin pantun, akhirnya kita juga diseleksi sama Babe tapi belum terlalu detail banget karena ya masih hari kedua, masih beradaptasi cara bikin pantun gimana. Ya paling dinilai-nilai doang Babe. Kurang ini nih. Kayaknya ada yang kurang deh kata-katanya deh. Kenapa nggak begini? Kenapa nggak gitu? Nah, tapi di situ juga ada tantangannya. Kenapa susah? Aku bilang karena kita dikasih tugas, kata-katanya kayak pantunnya sama, artinya sama, tapi kata-katanya gak boleh sama itu. Aku tuh hampir sama kayak siapa ya, aku lupa tuh. Jadi aku ngomong kemana, dia juga kemana. Jadi ya itu tantangannya di situ. Jadi R depannya nih, udah apa tuh R? Bingung tuh kita di situ, makanya itu sebenarnya di situ tantangannya. Karena bikin pantunnya tuh harus bener-bener beda sama yang lain. Kedua, nyambung dan gak menyinggung orang lain.